Abu Nawas lagi-lagi bikin ulah. Kali ini benar-benar membuat raja marah besar. Saking marahnya, akhirnya raja pun berperintah pada seluruh rakyatnya agar membuang air besar ke rumah Abu Nawas selama 1 minggu. Namun, rupanya perintah raja sudah diketahui oleh Abu Nawas. Dengan berpikir keras, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang buat melawan raja tanpa melanggar aturan. Tiba saatnya orang-orang pun berbondong-bondong ke rumah Abu Nawas dengan berniat membuang air hajat. Abu Nawas yang sudah lama menunggu di rumahnya mempersilahkan bagi siapa saja yang mau buang hajat di rumahnya untuk masuk satu persatu. Mulai dengan orang pertama, saat ia sedang asik buang hajat, tiba-tiba saja terdengar suara gedebuk. Pukulan balok menghantam kepala orang tersebut, sehingga orang itu pun kesakitan dan lari terberit-berit. Demikian pula yang terjadi dengan orang-orang selanjutnya. Rupa-rupanya sang pelakunya adalah Abu Nawas yang memang sengaja menunggui orang-orang yang sedang buang hajat di rumahnya. Demikianlah kejadian itu terjadi pada hari pertama. Hingga akhirnya orang-orang pun tidak berani kembali ke rumah Abu Nawas. Dan mereka pun melaporkan kejadian ini kepada raja. Hal ini semakin membuat raja bertambah marah. Diperintahkannya lah prajurit untuk menangkap Abu Nawas ke hadapan pengadilan kerajaan. Sesampainya di rumah Abu Nawas, tanpa melawan, Abu Nawas pun dibawa pengadilan istana. Tiba di sana, raja pun mulai menyidangkan Abu Nawas. Abu Nawas, tahukah engkau akan kesalahanmu? Tidak, Baginda, jawab Abu Nawas tegas. Kau telah melukai banyak orang yang sedang buang hajat di rumahmu. Atas perintahku, rajamu, yang berarti engkau melawan rajamu. Perintah Paduka bukannya melanggar ataupun pembelaan diri. Apa maksudmu? Perintah tuanku Paduka kan mereka harus buang hajat di rumah hamba. Tapi yang mereka lakukan bukan hanya buang hajat, melainkan juga kencing. Jadi merekalah yang melanggarnya, bukan hamba. Abu Nawas pun kemudian terbebas dari pengadilan tersebut dan tidak mendapatkan hukuman sedikit pun. Mencari keadilan dengan pedang. Kali ini akan menyajikan tentang kecerdikan si Abu Nawas dalam pengadilan ibu muda yang saling memperebutkan ibu kandungnya. Entah sudah berapa hari kasus seorang bayi yang diakui oleh dua orang ibu yang sama-sama ingin memiliki ataupun merebutnya. Hakim rupanya mengalami kesulitan untuk memutuskan perempuan mana yang sebenarnya ibu dari si bayi itu. Karena berlarut-larut, terpaksa hakim meminta bantuan. Akhirnya, Baginda Raja turun tangan
taktik dan rayuan digunakan. Namun tetap saja kedua ibu saling ngotot mempertahankan. Baginda putus asa, mengingat tak ada cara lain lagi. Seperti biasanya, raja memanggil Abu Nawas, dan Abu Nawas harus menggantikan hakim untuk sementara waktu. Abu Nawas tidak menjatuhkan putusan hari itu, namun ia menunda sampai hari berikutnya untuk mencari akal. Keesokan harinya, sidang pengadilan mulai dilanjutkan lagi. Abu Nawas memanggil Algojo dengan pedang di tangan dan memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja. "Apa yang kau perbuat terhadap bayi itu?" kata kedua perempuan itu dengan heran dan saling pandang. "Sebelum aku mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerahkan bayi itu kepada yang berhak memilikinya?" kata Abu Nawas. "Tidak, bayi itu adalah anakku," kata kedua perempuan itu secara serentak. "Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh sama menginginkan bayi itu dan tidak ada yang mau mengalah, maka aku dengan sangat terpaksa akan membelah bayi itu menjadi dua sama rata," jawab Abu Nawas mengancam para perempuan itu. Perempuan pertama sangat girang bukan kepalang, sedangkan perempuan kedua menjerit-jerit histeris. Tolong, jangan kau belah bayi itu. Biarlah aku rela bayi itu seutuhnya diserahkan kepada perempuan itu," kata perempuan kedua. Abu Nawas pun tersenyum lega mendengar penuturan perempuan kedua itu. Sekarang topeng mereka sudah terbuka, dan Abu Nawas pun segera mengambil bayi itu dan langsung menyerahkannya kepada perempuan kedua. Abu Nawas minta agar perempuan pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya, karena tak ada ibu yang tega menyaksikan anaknya disembelih, apalagi di depan mata. Baginda Raja merasa puas terhadap keputusan Abu Nawas. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, Baginda menawarkan Abu Nawas menjadi penasihat hakim kerajaan. Akan tetapi, Abu Nawas menolaknya. Ia lebih senang menjadi rakyat biasa sebagai orang desa. Abu Nawas lebih suka hidup sederhana dan tidak gila jabatan seperti zaman sekarang ini. Memeras pemeras. Kisah Abu Nawas kali ini mencoba menyungguhkan tentang cara Abu Nawas untuk memeras pemeras. Seorang pegawai pemerintah yang telah berani mencoba memeras Abu Nawas. Jangan ditiru ya, tak baik dari pegawai pemerintah yang satu ini. Kisahnya, Alkisah, pada waktu itu banyak sekali rakyat jelata yang ingin mendapatkan hadiah besar dari sang raja. Karena sudah menjadi aturan dari kerajaan, bagi siapa saja yang bisa membawakan berita bagus untuk raja, maka ia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Tentu saja harulah Baginda senang mendengarnya. Kalau tidak, pancung hukumannya. Dari itu, tidak semua warga berani begitu saja menghadap dan
menyampaikan berita hangat kepada Baginda. Hahaha, ini si Abu Nawas sukanya mencari uang untuk dibagikan kaum fakir miskin. Mulai tergerak hatinya karena tetangga sebelah rumah banyak yang fakir dengan gaji pas-pasan. Memang Abu Nawas ini terkenal sebagai manusia dengan segudang ide-ide. Dia bermaksud ke istana untuk menyampaikan sebuah berita yang sangat menarik. Abu Nawas yakin kalau yang akan disampaikannya pasti akan membuat Baginda girang. Karena berita ini jarang diketahui orang. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berangkat sendirian menuju istana. Tetapi semuanya tidak seperti yang dibayangkan. Semula karena ia harus berhadapan dengan pengawal, penjaga pintu gerbang istana. Penjaga itu yakin bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik, bahkan paling cerdik di negerinya. Dari itu, tidak mungkinlah Abu Nawas gagal untuk menyenangkan hati Baginda, guman si penjaga gerbang. Penjaga itu berlagak acuh tak acuh. Penjaga itu berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, engkau akan aku izinkan masuk, asalkan engkau berjanji terlebih dahulu kepadaku." Kata penjaga pintu gerbang itu. "Janji apa?" Abu Nawas pura-pura tak tahu. "Engkau harus berjanji kepadaku bahwa apapun hadiah yang engkau terima harus dibagi sama rata denganku," kata penjaga pintu gerbang istana. "Baiklah," kata Abu Nawas jengkel. Setelah Abu Nawas menjanjikan separuh hadiah yang akan diterimanya dari Baginda, barulah penjaga itu mengizinkan Abu Nawas masuk. Kejengkelan Abu Nawas terhadap penjaga gerbang yang nakal ini berubah menjadi dendam yang berkobar-kobar. Akhirnya, Abu Nawas mempunyai ide untuk memberikan pelajaran berharga buat pengawal penjaga pintu gerbang istana itu. Setelah masuk istana, Baginda Raja Harun ar-Rasyid merasa sangat senang. Rasa senang ini sampai ke lubuk hatinya yang paling dalam. Setelah Abu Nawas menyampaikan berita yang amat langka dan jarang diketahui oleh manusia, Baginda pun merasa sangat senang dan puas. Baginda merasa belum pernah mendengarnya, hingga seolah-olah ia telah menjadi orang yang paling beruntung di dunia. "Wahai Abu Nawas, kali ini tentukanlah sendiri hadiah yang engkau inginkan," kata Baginda. "Terima kasih, Paduka junjungan hamba. Bila diperkenakan memilih hadiah, maka hamba meminta 100 cambukan," jawab Abu Nawas. Tentu saja Baginda bertanya-tanya dalam hati, merasa kaget dan heran. Tetapi Baginda yakin bahwa Abu Nawas pasti mempunyai maksud tertentu di balik itu. Dari itu Baginda memanggil Algojo kerajaan dan berpesan jangan terlalu keras kalau mencambuk Abu Nawas. Algojo sudah siap dengan cambuk di tangannya. Abu Nawas
dipersilakan maju. Sesuai dengan pesan dari Baginda, Algojo itu mencambuk Abu Nawas dengan pelan. Tepat pada hitungan ke-50, Abu Nawas berteriak, "Berhenti!" Baginda kaget. Beliau bertanya kepada Abu Nawas, "Mengapa engkau minta hukuman cambuk dihentikan? Bukankah engkau sendiri yang memintanya?" Kata Baginda belum mengerti. "Paduka yang mulia, sebenarnya penjaga pintu gerbang istana telah melarang hamba untuk masuk kecuali hamba mau berjanji membagi sama rata hadiah apapun yang akan hamba terima. Kini hamba mohon sisa hukuman itu dibebankan kepada penjaga pintu gerbang." "Wahai Paduka yang mulia," kata Abu Nawas menjelaskan. "Hah? Bukan kepalang murka Baginda." Tanpa banyak bicara lagi, pengawal itu dipanggil untuk masuk. Baginda berpesan kepada Algojo untuk melanjutkan hukuman pecut kepada pengawal yang zalim itu dengan sabetan yang sangat keras, sekeras-kerasnya. Algojo dengan sukacita menerima perintah Baginda. Tak mengherankan jika pengawal itu hampir pingsan terkena pecutan keras itu. Abu Nawas merasa sangat senang berbagai pecutan dengan pengawal itu. Namun demikian, Abu Nawas belum juga puas, karena harusnya dia mendapatkan hadiah dari Baginda. Hari berikutnya, Abu Nawas menemui pengawal itu dan berkata, "Tahukah engkau apa yang bisa aku lakukan terhadap dirimu kapanpun aku mau?" ancam Abu Nawas. "Tidak," jawab pengawal itu ketakutan. "Karena engkaulah aku tidak membawa hadiah apa-apa kecuali pecutan. Kalau engkau tidak mau mengganti hadiah yang mestinya aku terima, maka aku akan mengadukan kepada Baginda." Kata Abu Nawas yang mengetahui kalau pengawal ini suka terima suap juga dari orang lain. Karena takut, maka pengawal itu bersedia menjual ladang hasil kecurangannya di masa lalu, dan selanjutnya ia memohon kepada Abu Nawas agar tidak mencelakakan dirinya lagi. Abu Nawas pun setuju. Akhirnya, dari hasil penjualan ladang milik pengawal, uangnya dibagikan kepada yang membutuhkan, terutama tetangganya yang miskin tadi. Agaknya masih bisa dilanjutkan lain kali ketemu dengan cerita Abu Nawas yang lain. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan menyinggung hati para pembaca. Ini hanya sebuah kisah cerita dan dongeng belakang. Kaya tanpa bekerja. Setiap orang pasti butuh uang. Dengan uang, orang bisa membeli makanan agar tetap bisa hidup untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga dengan orang ini. Dia tidak bekerja, namun bisa mendapatkan uang untuk digunakan berbelanja bahan masakan oleh istrinya yang setia. Kisah Abu Nawas kali ini menceritakan tentang pertualangan Abu Nawas yang kaya tanpa bekerja. Sekilas rumah tangga Abu Nawas, kehidupan Abu Nawas memang tak seberuntung kawan-kawannya yang lain ataupun para saudagar yang pernah ditemuinya. Abu Nawas hidup dalam rumah yang sangat sederhana dan tidak memiliki harta benda
yang melimpah ruah. Walaupun begitu, Abu Nawas selalu ikhlas dan mampu melewati setiap rintangan yang dijumpai dalam kehidupannya. Abu Nawas tinggal serumah bersama seorang istri. Abu Nawas dapat pula meyakinkan istrinya bahwa akan selalu ada jalan bagi mereka yang ikhlas menjalani rintangan yang diberikan Tuhan Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, istri Abu Nawas mengeluh atas kehidupan yang dijalaninya. Dirinya mengakui tak kuasa lagi dengan beban hidup yang ditanggungnya. Istri Abu Nawas mengeluh karena suaminya tak memiliki penghasilan sehingga tak mampu memberikan nafkah. "Suamiku, kapan kau berikan sebuah gaun indah?" "Hidupmu hanya kau habiskan untuk berdoa saja," ucap istri Abu Nawas. "Tapi semuanya kulakukan dengan ikhlas hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jawab Abu Nawas, "Kalau begitu mintalah upah," sahut istri Abu Nawas. Seketika itu juga Abu Nawas langsung pergi ke pekarangan rumahnya. Dengan berbekal alat peribadahan yang lengkap, Abu Nawas mulai bersujud untuk menyampaikan permohonan-permohonannya. "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak," ujar Abu Nawas dengan suara lantang, dan dilakukannya berulang-ulang. Rupanya Abu Nawas terdengar oleh salah satu seorang tetangganya yang sedang beristirahat di depan rumah. Tak lama kemudian, tetangga Abu Nawas memiliki keinginan untuk berbuat usil dengan melemparkan 100 keping perak kepada Abu Nawas. "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak," teriak Abu Nawas untuk sekalian, dan diikuti sebuah koin 100 perak jatuh tepat di atas kepalanya. Abu Nawas yang terkejut langsung lari ke dalam rumah sambil membawa uang yang baru saja didapatkan kepada istrinya. "Istriku, aku memang wali Allah, dan aku baru saja mendapatkan upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala," tutur Abu Nawas. Tapi tetangga Abu Nawas tadi tidak terima kalau uang yang dilemparnya menjadi milik Abu Nawas. Oleh karena itu, pintu Abu Nawas langsung digedor oleh tetangganya tadi. "Hai Abu Nawas, kembalikan uang yang baru saja aku lempar tadi. Itu milikku," ucap tetangga itu. Menang dalam sidang. "Bagaimana mungkin uang itu milikmu? Aku memohon kepada Allah, dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Allah," jawab Abu Nawas. Tetangga yang usil tadi tidak terima dan mengajak Abu Nawas agar diselesaikan di pengadilan. Tak lama kemudian, mereka sudah di pengadilan dan menjalani sidang. "Apa pembelaanmu, wahai Abu Nawas?" tanya hakim. "Tetangga saya ini gila, Tuan Hakim. Ia pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba saja tanyakan misalnya jubah saya, kuda saya, tentu semua diakui sebagai miliknya," jawab Abu Nawas.
Tapi itu semua memang milikku, teriak tetangganya yang kaget akan pernyataan Apu Nawas tersebut. Bagi sang hakim, bukti-bukti yang diterimanya sudah cukup untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Hakim memutuskan bahwa Apu Nawas menang dan uang yang jatuh di kepalanya menjadi miliknya. Hahaha, itulah kisah Apu Nawas lucu. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut yaitu selalu berdoa dengan ikhlas, kerjalah kalau ingin mendapatkan uang, jangan usil, dan harta di dunia hanya dititipkan, jangan lupa sedekah. Sekian cerita kali ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak baik.